bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman, selamat datang di video saya yang akan membahas mitos atau fakta sesungguhnya rakyat Indonesia melawan penjajah bermodal bambu runcing. Banyak yang menganggap bahwa rakyat Indonesia menjajah menggunakan senjata bambu runcing. Apakah itu fakta atau mitos? Mari kita telusuri lebih dalam. Dan kita akan membahas bagaimana bambu runcing itu digunakan dan mengapa ia menjadi simbol perlawanan di Indonesia. Bagi bambu runcing merupakan senjata tradisional yang digunakan oleh para pejuang Indonesia dalam melawan penjajahan, khususnya saat masa perjuangan kemerdekaan. Senjata ini terbuat dari bambu yang dipotong dan dibentuk runcing pada ujungnya, sehingga dapat digunakan untuk menusuk musuh. Penggunaan bambu runcing melambangkan keberanian dan semangat berjuang rakyat Indonesia yang meskipun minim persenjataan, tetapi bertekad untuk meraih kemerdekaan. Bambu runcing menjadi simbol perlawanan karena menggambarkan ketahanan dan kreativitas rakyat dalam menghadapi penjajah, serta menjadi ikon semangat nasionalisme. Dalam konteks sejarah, meskipun ada yang berargumen bahwa penggunaan bambu runcing tidak efektif senjata modern, fakta bahwa ia menjadi simbol perjuangan menunjukkan betapa pentingnya makna dan simbolisme dalam konteks perjuangan bangsa. Oleh karena itu, bambu runcing bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga representasi dari semangat kolektif dan identitas bangsa Indonesia dalam melawan penindasan. Pasti kalian tahu, ini namanya adalah bambu runcing. Sejak kecil, kita selalu diajarkan jika senjata ini digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dari tangan Jepang dan Belanda. Tetapi benarkah demikian? Secara logika, senjata bambu runcing memang sangat sulit untuk bisa menang melawan senjata modern saat itu, karena tentu akan kalah dalam hal akurasi dan kecepatan bila digunakan dari jarak jauh. Tapi mungkin masih efektif jika digunakan untuk jarak dekat, ya setidaknya kalau belum tertembak duluan. Secara teknis, Indonesia sebenarnya banyak mengalami kekalahan perang, dari mulai Perang Diponegoro sampai Perang Surabaya pada tanggal 10 November. Alasan kenapa Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Jepang pada tahun 1945 karena pemerintah Jepang kalah telak oleh Amerika akibat dua kotanya dijatuhi bom atom. Sedangkan alasan kenapa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia juga karena diancam oleh Amerika. Terlepas bagaimana Indonesia merdeka, kita akan membahas bagaimana bambu runcing itu digunakan dan mengapa ia menjadi simbol perlawanan bagi Indonesia. Nah, ketika Jenderal Besar Abdul Harus Nasution ditanya perihal bambu runcing, beliau menjawab jika senjata yang terkenal sebagai senjata ampuh untuk mengusir penjajah adalah setengah mitos dan lebih banyak jadi senjata pembangkit. Semangat saja, tapi bukankah banyak yang mengatakan jika bambu runcing saja kita bisa mengusir Belanda? Hai, bambu runcing mulai dikembangkan semasa pendudukan Jepang yang terkenal dengan sebutan takeri. Kesimpulan, jika bambu runcing bukan senjata utama yang digunakan untuk mengalahkan tentara Belanda, senjata utama para pejuang tentu saja adalah senjata api atau ripeng dan juga pesawat tempur yang didapatkan dari Jepang atau rampasan dari kini. Indonesia bisa merdeka juga bukan hanya menggunakan pejuang persenjataan, tetapi juga perjuangan diplomasi. Hai, jika dengan senjata api saja mayoritas pertempuran masih dimenangkan oleh Belanda, maka tidak masuk akal jika hanya bermodalkan bambu runcing bisa melawan senjata modern Belanda. Kita perlu ketahui juga penggunaan senjata api di Nusantara sudah dikenal zaman dinasti Majapahit. Sebenarnya sehingga sampai hari ini masih banyak yang bilang jika hanya bermodalkan bambu runcing kita bisa mengusir penjajah.
Nah, itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang lembu runcing. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.